Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 71, Aku akan membunuh seseorang. Jenderal Qin Fei Yue menenangkan diri dan berkata kepada Yang Mulia Hitam, Guru Kekaisaran tidak tertarik pada kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Yang Mulia Hitam menundukkan kelopak matanya dan terkekeh. Sang Guru Kekaisaran tidak tertarik. Tetapi bagaimana dengan Jenderal Qin? Qin Fei Yue merasakan hawa dingin di hatinya. Karena tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan yang dimiliki penjahat keji ini terhadapnya. Seorang lelaki tua yang duduk di bawah Qin Fei Yue sedikit mengangkat alis putihnya dan berkata, Aku sudah tua dan tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Jadi aku sangat ingin melihat kitab suci pembinaan iblis surgawi yang legendaris yang konon memungkinkan seseorang untuk menjadi dewa atau iblis. Kuharap istri pemimpin sekte dan Yang Mulia Hitam dapat mengabulkan keinginan ini. Itu mudah diucapkan. Mata indah istri pemimpin sekte itu menatap sekeliling ruangan sambil tersenyum. Siapa lagi yang ingin melihat kitab suci pembinaan iblis surgawi yang agung? Seorang wanita berwajah pucat yang duduk di bawah Fu Yundi tersenyum dan berkata, Jika Nyonya tidak keberatan, saya juga ingin melihat kitab suci iblis ini yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa atau iblis. Istri pemimpin sekte itu menatap Fu Yundi dan bertanya, Bagaimana dengan Tuan Kota? Fu Yundi tertawa terbahak-bahak. Nyonya, mohon jangan tersinggung. Bukannya saya punya niat buruk terhadap kitab suci iblis surgawi yang agung. Tetapi saya hanya ingin melihat apa yang disebut teknik ilahi untuk menjadi dewa atau iblis untuk membandingkannya dengan teknik saya sendiri. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Nyonya. Bahkan, saya merasa kasihan pada wanita cantik seperti Anda. Sekte iblis surgawi telah mencari Nyonya begitu lama dan mereka benar-benar kejam. Nyonya berjuang sendirian. Dan saya ingin berbagi beban Anda. Qinmu berkedip. Pandangannya menyapu setiap pendekar. Di Menara Zhenjiang, semua orang menunjukkan minat pada kitab suci pembinaan iblis surgawi agung. Dan justru karena itulah, semua orang berhati-hati dalam bertindak, tidak berani menyerang istri pemimpin sekte secara langsung. Karena meskipun mereka merebut kitab suci pembinaan iblis surgawi agung darinya, mereka akan menjadi sasaran semua orang. Istri pemimpin sekte itu tampak berseri-seri. Tiba-tiba, dia tertawa kecil dan merentangkan tangannya yang ramping seperti giok, memperlihatkan sebuah kotak giok. Di dalam ini terdapat kitab suci pembinaan iblis surgawi agung. Jimat-jimat di luar adalah segel dari para pemimpin sekte iblis di masa lalu. Suasana di Menara Zhenjiang tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Qinmu segera merasakan beberapa aura kuat dan menakutkan menguncinya. Dan Ling Yuxiu juga mengerang pelan. Aura-aura ini tidak ditujukan kepada mereka, tetapi kepada istri pemimpin sekte di samping mereka. Namun, karena keduanya begitu dekat, Qinmu dan Ling Yuxiu terjebak di tengah-tengah seperti ikan di kolam. Istri pemimpin sekte itu tidak keberatan. Dia membuka kotak giok itu, dan suara melodi seolah melayang dari dalam. Kemudian, seutas benang, seperti ular spiritual, menjulurkan kepalanya dari kotak giok dan perlahan naik. Ini adalah kitab suci iblis surgawi pengasuh agung yang asli. Yang Mulia Hitam menghentakkan tongkatnya dan berkata dengan tegas, Nyonya, tolong singkirkan itu. Qinmu memasang ekspresi aneh saat ia mencondongkan tubuh untuk melihat kotak giok itu, merasakan keanehan yang tak terlukiskan di hatinya. Kitab suci iblis surgawi agung apa yang ada di dalam kotak giok itu? Jelas sekali itu adalah gulungan benang yang selalu dibawa Nenek Si di keranjangnya. Dia teringat gulungan benang ini. Nenek Si menyimpannya di keranjangnya. Dililitkan di sekitar jepit rambut giok. Dan sekarang jepit rambut giok itu ada di dalam kotak. Ketika dia masih kecil, Nenek Si akan menaruhnya di keranjang saat dia menjahit. Suatu kali, Qinmu tidak bisa menahannya dan meninggalkan tumpukan sampah di keranjang, membuat kitab suci pemeliharaan iblis surgawi yang agung berbau busuk. Dia benar-benar Nenek Si. Pemuda itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku heran kenapa nenek tidak menginap di penginapan.
Ternyata dia berdandan sangat cantik untuk keluar dan pamer hanya untuk bersenang-senang. Istri pemimpin sekte mengabaikan Black Venerable. Benang sutra itu naik semakin tinggi, dan tiba-tiba membesar, menjadi semakin tebal. Saat ketebalannya mencapai ember air, wajah semua orang berubah. Mereka melihat bahwa itu bukanlah benang sutra sama sekali, melainkan teks menakjubkan yang terdiri dari karakter yang tak terhitung jumlahnya. Karakter yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran, dengan lapisan luar menyelimuti lapisan dalam. Lapis demi lapis, jumlahnya entah berapa. Ketika diperkecil hingga batas maksimal, orang tidak akan bisa mengenali bahwa itu adalah karakter dan malah akan mengira itu adalah benang sutra. Inilah kitab suci iblis dasar dari sekte iblis surgawi. Kitab suci iblis surgawi yang agung dan memelihara. Barang ini asli. Saya yakin kalian semua sudah percaya sekarang. Karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba menyusut, berubah kembali menjadi benang sutra dan kembali ke kotak giok. Istri pemimpin sekte menutup kotak giok yang masih tersegel dengan jimat-jimat dari pemimpin sekte iblis terdahulu, dan berkata sambil tersenyum, "Namun, jika kalian ingin melihatnya, kalian harus berpikir matang-matang." Melihat kitab suci iblis dasar dari sekte iblis surgawi berarti menjadi musuh sekte iblis surgawi. Pada saat itu, sekte tersebut tidak akan lagi memburu saya. Sebaliknya, kalian semua yang ada di sini hari ini harus mati. Siapa di antara kalian yang akan datang dan mengambil kotak giok itu? Ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Hati mereka dipenuhi keraguan. Kotak giok itu tepat di depan mereka. Namun tak seorang pun berani mengambilnya. Ekspresi Qin Fei Yue berubah ragu-ragu. Orang lain takut pada sekte iblis surgawi. Tetapi dia tidak. Sekuat apapun sekte iblis surgawi, mereka tidak dapat melawan seluruh kerajaan kedamaian abadi. Namun, jika dia mengambil kotak giok itu, dia takut akan menjadi sasaran semua orang. Dan sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa meninggalkan kediaman tuan kota hidup-hidup. Yang lain pun memiliki pemikiran yang sama. Bahkan Fu Yundi pun ragu-ragu, tidak mampu mengambil keputusan. Istri pemimpin sekte itu mengamati ekspresi semua orang dengan penuh minat, menikmati pemandangan para tokoh yang sombong dan berkuasa itu yang sedang pusing. Ini adalah salah satu kesenangannya. Menara itu sunyi. Tepat saat itu, Qin Mu meregangkan badan dan berdiri, "Aku kenyang. Saudari Yuxiu, terima kasih telah mengajakku makan enak di sini. Tuan kota, apakah makan di tempat Anda dikenakan biaya?" Dia memecah keheningan, membuat suasana di menara kembali riang. Semua orang menatapnya dengan senyum tipis. Pemuda ini jelas seorang anak laki-laki dari pedesaan yang belum banyak melihat dunia, menyelinap masuk ke sini untuk makan dan minum. Dan setelah mengisi perutnya, dia malah bertanya kepada Fu Yundi apakah dia memungut biaya. Fu Yundi berdeham untuk menghilangkan rasa canggung dan berkata, "Siapapun yang datang adalah tamu. Karena saya mengadakan jamuan makan, meskipun Anda tidak ada dalam daftar tamu, saya tidak akan memungut biaya apapun dari Anda." Qin Mu memperlihatkan senyum cerah dan berkata, "Tuan kota tidak akan memungut biaya dariku, tetapi aku tidak bisa tidak membayar. Aku tidak punya banyak uang. Apakah 100 koin naga cukup? Tuan kota, tunggu sebentar. Aku akan membunuh seseorang, dan aku akan membayarmu kembali setelah aku memenangkan uangnya." Fu Yundi mengerutkan kening. Tanpa menunggu jawaban, Qin Mu turun dari menara Zhenjiang, melangkah ke danau, dan berjalan menuju platform di tengah danau selangkah demi selangkah, sambil berkata dengan lantang, "Tuan muda Ting Yue, saya mendengar bahwa orang-orang terlantar sedang bertarung di sini, dan kemenangan akan mendapatkan 100 koin naga. Saya adalah orang terlantar, jadi saya datang untuk mencoba." Langkahnya tidak cepat maupun lambat, namun hanya dalam beberapa langkah, ia sampai di peron dan menatap pemuda di hadapannya. Di atas platform, darah pemuda terlantar yang tewas di tangan Fu Tingyue masih berwarna merah terang. Para budak saat ini sedang membuang mayat pemuda itu ke danau dan kemudian mengambil air untuk membersihkan platform. Ada ikan-ikan besar di danau itu, yang menimbulkan gelombang saat mereka berebut sisa-sisa tubuh pemuda tersebut. Qin Mu berdiri tegak dan menatap pemuda di hadapannya. Fu Tingyue seusia dengannya,
Tetapi raut wajahnya memancarkan aura keganasan yang lebih kuat, jelas menunjukkan bahwa ia telah membunuh banyak orang. Pemuda itu mengamatinya dengan saksama. Tatapannya menunjukkan niat membunuh yang buas. Di Menara Zhenjiang, suasana tiba-tiba kembali hening. Menara itu dipenuhi oleh para ahli yang telah lama terkenal, memiliki kemampuan ilahi yang hebat dan pengalaman yang luas. Namun mereka tidak pernah menyangka Qin Mu akan benar-benar menantang Fu Tingyue, yang dikenal sebagai nomor satu di alam janin spiritual, hanya untuk mendapatkan 100 koin naga untuk membayar makan Fu Yundi. Sungguh kurang ajar. Patua Baisan menghela napas. Pemuda dengan keberanian seperti itu jarang hidup sampai dewasa. Mereka biasanya meninggal di usia ini. Fu Yundi tersenyum dan berkata, belum diputuskan siapa yang akan mendapatkan kitab suci pembinaan iblis surgawi agung. Tetapi kita telah menghadapi kejadian yang tak terduga ini. Mengapa kita tidak mengamati sebentar? Setelah masalah menarik ini terselesaikan, kita dapat memutuskan kepemilikan kitab suci pembinaan iblis surgawi agung. Istri pemimpin sekte, bagaimana menurutmu? Istri pemimpin sekte itu tersenyum dan berkata, aku hanyalah seorang wanita lemah. Pendapat apa yang bisa kuberikan? Ling Yuxiu diam-diam menggertakkan giginya, ingin sekali bangun dan memanggil Qin Mu kembali. Qin Fei Yue terbatuk dengan nada peringatan, dan Ling Yuxiu tidak punya pilihan selain duduk. Di anjungan tepi danau, seorang pria parubaya berjalan mendekat sambil membawa nampan berisi kantong uang. Fu Tingyue mengangkat alisnya dan berkata, ada 100 koin naga di dalam kantong ini. Jika kau mengalahkanku, kau ambillah. Namun, dalam 3 tahun terakhir, setidaknya 1000 orang telah datang, dan tidak ada satupun yang mengambil kantong koin naga ini. Qin Mu berpikir sejenak dan bertanya, apakah Anda seniman bela diri nomor 1 di kota naga bertatahkan? Fu Tingyue tersenyum bangga dan mengangguk, berkata, yang diakui sebagai nomor 1. Dalam radius 1000 mil dari kota naga bertatahkan, di antara semua seniman bela diri, akulah yang pertama. Aku telah mengalahkan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya hingga tewas, membunuh mereka dalam duel, dan bukan dengan mengandalkan prestise ayahku. Siapapun yang kalah dariku tidak akan selamat. Qin Mu mengangguk sedikit dan bertanya, apakah Anda menggunakan senjata? Fu Tingyue berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum. Kau bisa menggunakan senjata. Aku fleksibel. Kapanpun aku mau menggunakan senjata, aku bisa menggunakannya. Dentang, bunyi dering yang jernih terdengar saat pedang pemotong babi melesat ke udara dan mendarat di tangan Qin Mu. Gerakannya ini tidak bergantung pada pemurnian Qi menjadi benang, melainkan pada resonansi. Qi asalnya beresonansi dengan pedang, saling merasakan dan menarik bersama seperti dua magnet. Qi asalnya beredar semakin hebat, menjadi semakin bergejolak. Kondisi yang dialaminya saat menebas ular raksasa itu muncul kembali padanya. Semakin marah dia, semakin ganas Qi asalnya, semakin kuat resonansinya, dan semakin tajam pedangnya. Namun, ekspresi Qin Mu sangat tenang, tampak tenang di luar, tetapi hatinya penuh gejolak dan tak terkendali. Bab 72. Membunuh anakmu untuk membayar makanan. Kegilaan sang jagal tampaknya berpindah kepadanya bersamaan dengan teknik pedang pembantai babi. Pedang sang jagal awalnya adalah pedang kegilaan, yang menggunakan emosi sendiri untuk menggerakkan pedang tersebut. Kau menggunakan pedang. Fu Tingyue melihat pedang sebesar talenan di tangannya dan tertawa. Pedang macam apa ini? Tubuh Qin Mu bergerak, dan cahaya pedang tiba-tiba meluas keluar seperti ledakan. Seperti laut yang bergelombang dengan ombak yang saling tumpang tindih, menebas ke arah Fu Tingyue. Fu Tingyue masih meletakkan tangannya di belakang punggung, dengan senyum dingin di wajahnya. Suara benturan terdengar nyaring saat cahaya perak terus-menerus berbenturan dengan pedang pembunuh babi. Cahaya perak ini adalah pedang kecil. Pedang itu panjangnya 3 inci. Pedang kecil inilah yang terbang naik turun, datang dan pergi seperti kilat. Pedang ini juga terhubung oleh filamen energi vital, yang mengendalikan pedang kecil itu untuk terbang mengelilingi Tuan Muda Tingyue, muncul dan menghilang secara tak terduga. Kemudian 7 pedang kecil lainnya terbang keluar, menghalangi serangan gencar Qin Mu dan mencegah pedangnya menembus pertahanan. Pedangnya adalah senjata spiritual,
yang mampu memanjang atau memendek, besar atau kecil. Saat ini, pedangnya berukuran 3 inci. Pedang 3 inci lebih sulit untuk ditangkis, lebih mudah dikendalikan, dan jauh lebih fleksibel. Menyuntikkan ki asal ke dalam pedang berukuran 3 inci dapat membuat kekuatan dan daya pedang tersebut menjadi lebih besar lagi. Dia memiliki 8 pedang kecil berukuran 3 inci, yang dikendalikan oleh teknik Dewa Surgawi 8 fase. Pedang-pedang itu tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk ditangkis. Sebagai seniman bela diri nomor 1 di kota naga bertatahkan, reputasinya memang pantas. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh sejumlah orang yang tak diketahui. Memiliki aura ganas yang bahkan hantu dan dewa pun akan kesulitan mendekatinya. Namun, pedang Kinmu menjadi semakin berat. Dengan setiap tebasan mengandung lebih banyak kekuatan. Dentingan dan tebasan terdengar seperti hujan, membuat pedang-pedang kecilnya semakin sulit menahan gempuran tersebut. Teknik pengendalian pedangnya diajarkan langsung oleh penguasa kota naga bertatahkan, dan teknik pedangnya sangat luar biasa. Jika tidak, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak seniman bela diri dari reruntuhan besar tanpa mengalami kekalahan sekalipun. Teknik pedangnya mampu menahan serangan pedang Kinmu. Tetapi kekuatan yang ditransmisikan melalui bilah pedang tersebut secara bertahap melebihi kemampuannya untuk melawan. Ini menunjukkan bahwa kelimpahan ki asal Kinmu jauh melampaui miliknya. Sebelumnya, dia mampu menangkis karena ki asal Kinmu belum sepenuhnya dimobilisasi. Tetapi seiring bertambahnya ayunan Kinmu, ki asal yang dimobilisasi menjadi semakin kuat. Wajah Tuan Muda Tingyue semakin memerah, seolah-olah akan meneteskan darah. Kekuatan dari pedang Kinmu terlalu kuat, memaksa jangkauan efektif dari 8 pedang kecilnya menjadi semakin pendek. Pedang dan saber keduanya semakin cepat, dan langkah kaki mereka pun semakin cepat. Di tengah platform, mereka berputar dan bergerak mengelilingi satu sama lain. Kecepatan serangan mereka begitu cepat hingga membuat mata berbinar. Tiba-tiba, tubuh Kinmu menempel erat ke tubuh Fu Tingyue. Fu Tingyue terkejut, dan kulit kepalanya langsung terasa kebas. Teknik pertempuran pamungkas. Dia mengetahui teknik penyelesaian pertempuran. Terdesak dari seorang seniman bela diri yang menguasai teknik pertempuran berarti lawan akan segera melepaskan serangan mematikan. Oh tidak, di menara Zhenjiang, ekspresi Fu Yundi berubah drastis. Dia segera berdiri dan melayang ke udara, menerjang ke arah platform di danau. Pada saat yang sama, seluruh otot dan tendon di tubuh Kinmu berdenyut hebat, seperti naga berbisa dan ular piton raksasa yang melingkar dan saling berbelit, memberikan tubuhnya kekuatan yang tak tertandingi. Otot dan tendon yang berdenyut itu memungkinkannya untuk merasakan setiap gerakan dan setiap perubahan kekuatan di dalam tubuh lawannya. Setiap gerakan dan reaksi lawan tercermin dalam hatinya. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Kinmu. Gerakan pamungkas dari teknik pedang pembantai babi. Mengangkat pedang dan keluar dari zona terlarang. Mengangkat pedang dan keluar dari zona terlarang. Kereta dan kuda meraung seperti guntur. Pergi ke istana kekaisaran sendirian. Untuk mengambil kepala raja. Otot-otot Kinmu berdenyut. Dan pedang pembunuh babi jatuh dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Sambil memegang pedang dengan genggaman terbalik, dia menerjang ke atas dengan serangan mengangkat. Bilah pedang di depan dan tangannya di belakang. Melewati di antara kedua pedang kecil untuk mengangkat pedang dari bawah selangkangan Tuan Muda Tingyue. Hanya dengan mengangkat pedang, dia mengoyak perutnya seperti menyembelih babi. Teknik memotong babi dengan pedang ala tukang jagal. Sementara itu, dua pedang kecil menusuk ke arah mata Kinmu. Kinmu menjentikkan jarinya, dua jarinya tertusuk, tetapi kedua pedang kecil itu juga terpental. Gemuruh, dari menara Zhenjiang di belakang Kinmu. Gemuruh yang mengguncang bumi menggema saat seluruh bangunan tiba-tiba terbelah kedua. Terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Gedung tinggi itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke danau. Ombak menerjang, memadamkan banyak lampion di tangan para gadis di tepi pantai dan menyebabkan jeritan histeris. Fu Yundi berdiri di reruntuhan menara Zhenjiang dengan wajah pucat pasi, menggertakkan giginya saat setetes darah muncul di sudut mulutnya. Karena terburu-buru menyelamatkan putranya, ia dicegat oleh pemimpin sekte iblis surgawi bahkan sebelum ia sempat meninggalkan menara.
Ia terpaksa menerima serangan itu secara langsung dan terluka parah karenanya. Cedera yang dialaminya sendiri bukanlah masalah besar, tetapi dia gagal menyelamatkan putranya. Di hadapannya, pemimpin sekte mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya, tampak tenang dan rileks. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Kota, campur tangan Anda secara pribadi dalam duel antar junior agak melanggar aturan, bukan? Untungnya, saya turun tangan tepat waktu, sehingga Tuan Kota tidak melakukan kesalahan besar." Bibir Fu Yundi berkedut saat ia menahan darah yang naik di tenggorokannya. Menelannya, ia berhasil tersenyum tertahan. Nyonya hanya bercanda. Kemampuan putraku memang rendah. Matanya berkedut dengan sedikit nada kejam. Dia pantas mati. Aku terlalu cemas tadi. Mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Di atas platform di danau, Qin Mu menyarungkan pedangnya dan berdiri. Pedangku disebut pedang pembunuh babi. Otot-ototnya yang berdenyut perlahan mereda saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda Ting Yue, Anda cukup hebat, Anda berhasil melukai 2 jari saya. Di depannya, garis darah muncul di perut bagian bawah Fu Ting Yue, menyebar ke atas, semakin tinggi, perlahan mencapai tenggorokannya, pangkal hidungnya, dan tengah alisnya. Kemudian dadanya pecah, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2. Darah dan daging berceceran di tanah. Qin Mu melangkah mendekati pria parubaya yang kebingungan itu dan mengambil kantong uang dari nampan. Wajah pria parubaya itu pucat pasi, dan dia tiba-tiba meraih tangan Qin Mu, berteriak dengan tegas, "Kau membunuh Tuan Muda Ting Yue." Cih, Qin Mu mengangkat tangannya dan memenggal kepalanya dengan satu tebasan. Dia berbalik dan mengayunkan pedang pembunuh babi, membersihkan darah sebelum menyarungkannya dan berjalan menuju menara Zhenjiang yang runtuh. Terdengar suara cipratan dari belakangnya saat mayat pria parubaya itu jatuh ke danau. Kemudian, permukaan air bergejolak saat monster ikan di bawahnya berebut mayat itu dengan panik. Qin Mu melangkah menyeberangi air menuju menara Zhenjiang yang rata dengan tanah. Dia mendongak menatap Fu Yundi yang marah, lalu menatap wajah-wajah terkejut di sekitarnya. Pemuda itu memperlihatkan senyum sederhana dan jujur sambil mengulurkan kantong uang kepada Fu Yundi. Berkata, "Tuan Kota, ini 100 koin naga. Uang makan saya." Mata Fu Yundi berkedut, dan dia tidak mengulurkan tangan. "Aku tidak terbiasa berhutang budi, karena aku sudah memakan makanan penguasa kota. Meskipun penguasa kota tidak menerimanya, aku harus memberikannya. Kami, orang-orang terlantar di reruntuhan besar, mungkin agak miskin, tetapi kami masih memiliki sedikit keteguhan hati." Qin Mu tersenyum cerah dan melonggarkan cengkeramannya. Kantung uang itu jatuh, dan koin naga berhamburan keluar, berserakan di tanah. Sebagian menggelinding melalui celah-celah ke dalam danau. "Makanannya sudah dibayar, jadi saya harus kembali. Tuan Kota, semuanya, saya, si junior, pamit." Dia mundur beberapa langkah, berbalik, dan berjalan pergi melintasi ombak, tertawa terbahak-bahak. "Sebuah aula penuh pahlawan yang minum sampai mabuk. Aku membunuh putramu untuk membayar makanannya. Sungguh memuaskan, sungguh memuaskan." Ling Yuxiu mengedipkan matanya yang cerah dan ingin memanggilnya. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia menahan diri. Bagaimanapun, dia adalah tamu di kediaman Tuan Kota, tamu terhormat. Tetapi dialah yang membawa Qin Mu ke kediaman itu. Sekarang setelah Qin Mu membunuh putra Tuan Kota di depan umum, sungguh tidak mudah baginya untuk terlalu dekat dengannya. Pemimpin sekte itu menghalangi pandangan Fu Yundi ke arah Qin Mu dan tersenyum. "Karena tak seorang pun dari kalian berani mengambil kitab suci pembinaan iblis surgawi agung, maka aku akan menyimpannya. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, sosoknya melesat dan menghilang. Berpikir untuk pergi, Yang Mulia Hitam berteriak dan bergegas keluar. Wanita berwajah kuning, tetua beralis putih, dan yang lainnya juga bergegas mengejar pemimpin sekte. Fu Yundi ragu sejenak sebelum memanggil pengguna kekuatan ilahi dari istana Tuan Kota dan berkata dengan cepat, "Bawa beberapa orang dan kejar pemuda itu. Bunuh dia untuk membalaskan dendam UER. Juga, berikan UER pemakaman yang layak." Setelah mengatakan itu, dia juga mengejar pemimpin sekte. Dibandingkan dengan balas dendam putranya,
Kitab suci pembinaan iblis surgawi yang agung jauh lebih penting. Ling Yuxiu diam-diam berdiri dan mencoba menyelinap keluar dari reruntuhan menara Zhenjiang. Tetapi tiba-tiba sosok tinggi Jenderal Qin Fei Yue muncul di belakangnya. Yang mulia putri, berhentilah bercanda. Jenderal Qin Fei Yue menatap tajam saat berkata, pasukan guru agung sudah mendekat. Ling Yuxiu merasa sedih dan bergumam. Aku bahkan belum cukup bersenang-senang dalam perjalanan ini. Jenderal Qin Fei Yue menatap dengan lembut saat ia berkata pelan, jika putri ketujuh menyukai pemuda itu, setelah reruntuhan besar dimasukkan ke wilayah Yankang, kita dapat merekrutnya ke istana dan memberinya posisi sebagai pelayan Kasim. Dengan begitu, ia dapat sering menemani putri ketujuh. Bab 73, Pembunuhan di Jalan Bunga. Malam di Inlight Dragon City ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang sangat meriah. Seseorang sedang membuntuti saya. Qinmu berjalan keluar dari istana tuan kota dan segera merasakan seseorang mengikutinya. Para praktisi kemampuan ilahi dari istana itu bahkan tidak repot-repot bersembunyi. Mereka mungkin merasa tidak perlu menyembunyikan jejak mereka dari seorang seniman bela diri kelas bawah seperti Qinmu. Jadi mereka prosto mengikutinya di tempat terbuka. Saat itu, iring-iringan arak-arakan bergerak melewati kota naga bertatahkan. Para pedagang kota telah membangun arak-arakan setinggi beberapa puluh kaki, berbentuk seperti binatang buas eksotis yang besar dan berbagai dewa serta iblis, dengan para penari yang menari dengan anggun di atasnya. Para penari mengenakan kostum warna-warni yang menyerupai patung batu dari berbagai desa. Berjalan di sepanjang jalan bunga, Qinmu merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia di mana para dewa dan iblis menari dengan liar. Jalan bunga dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara, sangat memekakkan telinga. Orang-orang ada di mana-mana, bahu-membahu dan saling membelakangi. Selain lampion yang tergantung di sepanjang jalan, ada juga pilar-pilar batu tinggi yang dihiasi dengan baskom batu berisi minyak, yang menyala dengan hebat. Ada juga para pemain akrobat di atas tongkat. Tongkat mereka setinggi lebih dari 100 kaki, menempuh jarak 60 atau 70 kaki dalam satu langkah. Para seniman bela diri di atas tongkat ini memegang obor di satu tangan dan labu berisi minyak api di tangan lainnya. Mereka akan mengambil seteguk minyak dan meniupnya ke obor, menyemburkan ular api sepanjang beberapa puluh kaki. Dahulu tempat ini ramai dan makmur, namun juga menyimpan aura liar dan buas dari reruntuhan besar. Saat Qinmu berjalan menembus kerumunan, udara tiba-tiba menjadi sangat terang. Tanpa disadari siapapun, langit telah dipenuhi benang-benang halus yang saling bersilangan. Benang-benang ini tiba-tiba membesar, berubah menjadi naga perak raksasa yang melesat bola-balik di atas jalan bunga dengan kecepatan luar biasa. Saat naga-naga perak itu berenang, terlihat bahwa mereka sebenarnya terdiri dari karakter-karakter yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan mereka menghasilkan suara iblis yang bergema dan megah, samar, mendalam, dan sulit dipahami. Dor! Dor, getaran dahsyat bergema, disertai cahaya yang melesat ke langit. Cahaya itu menghantam kegelapan di atas kota naga bertatahkan dan langsung terserap tanpa riak sedikit pun. Bahkan gelombang kejut mengerikan yang menghantam kegelapan lenyap tanpa jejak, seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Kerumunan di bawah semakin bersemangat, bersorak keras, sama sekali tidak menyadari bahwa yang ada di atas mereka bukanlah kembang api, melainkan pertempuran antara para ahli yang menakutkan. Untungnya, gelombang kejut diarahkan ke kegelapan langit. Jika tidak ada yang tahu berapa banyak warga sipil di bawah yang akan tewas atau terluka. Saat naga-naga perak melesat ke sana kemari, beberapa sosok tangguh muncul dan menghilang dalam cahaya seperti dewa dan iblis. Mereka adalah penguasa kota naga bertatahkan, Fu Yundi, yang mulia hitam, wanita berwajah kuning, dan lainnya, yang saling berbenturan di udara. Qinmu dengan cepat menerobos kerumunan. Ini bukan tempat yang aman. Meskipun gelombang kejut dari pertempuran para ahli meledak ke atas, bagaimana jika gelombang itu diarahkan ke bawah? Itu pasti akan mengakibatkan sungai darah, dengan banyak orang berubah menjadi mayat. Deru gemuruh terus-menerus meletus di atas kota naga bertatahkan, bergema bolak-balik dengan kecepatan ekstrim, sesaat di timur, sesaat kemudian di barat, bergerak secepat kilat. Di belakangnya,
Para praktisi kemampuan ilahi dari Istana Tuan Kota mengejarnya. Bahkan saat Qinmu merunduk dan berkelit di antara kerumunan, dia tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Kejadian malam ini benar-benar aneh. Tapi aku tetap membuat masalah. Aku tidak bisa menahan niat membunuhku dan membunuh putra penguasa kota. Aku harus segera memberitahu nenek dan kakek si buta agar kita bisa meninggalkan tempat ini lebih awal. Tepat ketika Qinmu hendak mempercepat langkahnya, raungan naga tiba-tiba terdengar dari belakang. Seorang praktisi kemampuan ilahi, dikelilingi oleh naga biru, menerjang ke arahnya. Meskipun masih berjarak 60 atau 70 kaki, naga biru itu menerobos kerumunan, siap menerkamnya. Saat Qinmu hendak menghindar, sehelai pita sutra putih jatuh dari sebuah bangunan di pinggir jalan. Pita itu melilit leher praktisi kemampuan ilahi dan mengangkatnya dari kerumunan ke sebuah ruangan di lantai atas. Beberapa wanita muda menerjang ke depan, pisau tersembunyi di lengan baju mereka, dan menusukkannya ke dada praktisi kemampuan ilahi. Qinmu mendongak dan melihat bahwa mereka adalah gadis-gadis muda yang sama yang telah mengundangnya bermain ketika ia pertama kali memasuki kota. Ia terus maju dan melewati sebuah gang. Seorang praktisi kemampuan ilahi yang mengenakan topi bambu berada di gang itu. Melihatnya lewat, pria itu menggoyangkan tubuhnya, dan gelombang raksasa muncul begitu saja. Gelombang itu, seperti ular raksasa, menerjang untuk menggigit Qinmu. Dengan ikan perak, kemungkinan senjata spiritual, tersembunyi di dalam gelombang tersebut. Pada saat itu, tepat di sebelah gang terdapat bengkel pandai besi. Pandai besi di dalamnya adalah seorang raksasa setinggi hampir 17 kaki, sedang menempa pedang besi yang indah. Gagangnya sepanjang 15 kaki, dan bilahnya sepanjang 16 kaki. Raksasa itu meraih pedang tersebut dan, dengan suara mendesis, menusukkannya menembus dinding ke dalam gang, menembus dada praktisi kemampuan ilahi bertopi bambu dan memaku tubuhnya ke dinding. Kemudian, pandai besi raksasa itu menarik kembali pedangnya, menyeka darah, dan melanjutkan menempa, sementara api di dalam tungku menyala terang. Qinmu terkejut tetapi terus berjalan. Gong dan genderang bergemuruh di jalan bunga. Sosok-sosok melompat melintasi atap seperti bayangan yang terbang. Para praktisi kemampuan ilahi dari istana penguasa kota, dengan cepat mendekati posisi Qinmu. Salah satu praktisi kemampuan ilahi melompat turun, tetapi sebelum dia mendarat, seekor ular di dalam sangkar pawang ular di bawah tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Kepala ular itu membesar secara luar biasa, menelan praktisi kemampuan ilahi yang turun dalam satu gigitan sebelum menyusut dan kembali ke sangkar. Para praktisi kemampuan ilahi lainnya mendarat dan bergerak menembus kerumunan. Salah satunya melewati sebuah toko anggur tempat seorang asisten dengan gembira menyaksikan pawai kendaraan hias. Tiba-tiba asisten itu mengambil sebuah guci anggur besar dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membantingnya ke kepala praktisi kemampuan ilahi tersebut. Praktisi kemampuan ilahi itu jatuh ke dalam guci, dan daging serta tulangnya langsung larut, berubah menjadi guci anggur. Asisten toko anggur itu menyisihkan toples tersebut dan menutupnya rapat-rapat. Di antara para praktisi kemampuan ilahi lainnya dari istana penguasa kota, beberapa bertemu dengan para pemabuk di tengah kerumunan yang meludahi wajah mereka, membakar mereka hingga hangus. Beberapa bertemu dengan para pembunuh yang menggorok leher mereka di tengah keramaian, dan beberapa ditarik ke atas kereta hias oleh para wanita, lalu menghilang tanpa suara. Saat Qinmu berjalan dan menyaksikan pemandangan ini, ia dipenuhi kecurigaan dan ketidakpastian. Cukup banyak praktisi kemampuan ilahi dari istana Tuan Kota datang untuk memburunya, namun mereka semua mati diam-diam di tengah kerumunan. Siapa sebenarnya yang membantuku? Mungkinkah Sekte Iblis Surgawi? Apakah Sekte Iblis Surgawi memiliki pengaruh sebesar itu di kota ini? Dia tiba di penginapan dan hendak masuk ketika tiba-tiba dia melihat pria buta. Di sebelah penginapan terdapat tempat perjudian. Si buta diseret keluar oleh dua pria berpakaian hitam dan dilempar ke tanah. Salah satu pria itu menendang pantat si buta dengan keras dan meludah. Kau buta, namun berani-beraninya kau berbuat curang tepat di depan kami. Apa kau pikir kami juga buta? Qinmu bergegas mendekat. Si buta sudah memanjat, menepuk pantatnya, dan berteriak ke arah tempat perjudian.
tongkat bambuku. Pintu tempat perjudian itu berderit terbuka, dan sebuah tongkat bambu dilemparkan keluar, mengenai dahi si buta. Si buta mengambil tongkat bambu dan terkekeh. Keberuntunganku kali ini buruk. Lain kali, aku jamin kau tidak akan melihatku curang. Dan aku pasti akan memenangkan semuanya kembali dengan bunga. Mu kecil, apakah itu kau? Omong-omong, aku menemukan sesuatu yang menarik malam ini. Aku melihat seekor burung induk besar yang berdandan rapi dan sedang berjalan-jalan, dengan seekor burung jantan kecil berjalan di sampingnya. Kinmu merasa bingung dan berkata, hanya 2 burung. Apa yang aneh dari itu? Kakek buta, ayo kita kembali ke penginapan. Keduanya kembali ke kamar penginapan. Teriakan kaget Nenek Si terdengar dari dalam. Kinmu bergegas masuk dan melihat Nenek Si memegang kantong uang, tampak tercengang. Kinmu terdiam sejenak, lalu buru-buru membuka jendela untuk melihat keluar. Dia melihat naga-naga perak yang berubah dari kitab suci iblis surgawi agung masih bertarung melawan para ahli tangguh di atas kota naga bertatahkan. Dia menoleh ke belakang dan melihat Nenek Si di dalam ruangan, yang membuatnya benar-benar bingung. Mungkinkah istri pemimpin sekte yang kutemui di kediaman tuan kota bukanlah Nenek Si? Kinmu merasa semakin aneh. Dia tersenyum dan bertanya, Nenek baru saja pulang. Aku membawa makanan untuk nenek dan kakek buta. Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan bungkusan kertas minyak, meletakkannya di atas meja, dan membukanya dengan lembut. Mata tuan Nenek Si yang redup menunjukkan ekspresi tersentuh. Ia duduk dengan gemetar dan tersenyum. Mu kecil memang berbakti. Ada apa dengan sekantong koin naga ini? Kinmu menatap matanya dan merasa heran. Tatapan Nenek Si memang sangat mirip dengan tatapan istri pemimpin sekte iblis surgawi. Dan aroma perona pipi di wajahnya pun persis sama. Namun, mengapa masih ada naga perak yang dibentuk oleh kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung di luar sana? Dia menenangkan diri dan menceritakan pertemuannya di gang tersebut. Ekspresi Nenek Si berubah aneh saat dia terkikik. Kau menggunakan 1 koin naga untuk mendapatkan lebih dari 3.000. Jika aku tahu kau punya uang sebanyak itu, aku pasti sudah bersenang-senang sejak lama. Dan aku tidak perlu menipu orang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kinmu menceritakan apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan wanita cantik di kediaman tuan kota dan berkata, Nenek, aku telah membunuh putra tuan kota. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali. Kita harus pergi secepat mungkin. Nenek Si menarik jepit rambut giok dari rambutnya dan memberi isyarat. Tiba-tiba, seutas benang halus terbang masuk dari jendela. Benang itu secara otomatis melilit jepit rambut giok. Dan dalam sekejap, benang itu telah menggulung menjadi bola benang, yang kemudian dilemparkannya ke dalam keranjang. Dia tersenyum dan berkata, aku mengubah istri penguasa kota naga bertatahkan menjadi sapi, dan kau membunuh putranya. Penguasa kota ini benar-benar sial. Namun, ada hal-hal yang lebih sial lagi yang menunggunya. Dia telah melakukan terlalu banyak kejahatan dan pantas menerima pembalasan ini. Koin naga ini kau peroleh. Jadi simpanlah sendiri, koin ini mungkin berguna di masa depan. Suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari luar. Salah satu suara itu adalah suara Black Venerable. Berteriak tajam, istri pemimpin sekte telah melarikan diri. Cari di mana-mana segera, kita harus menemukannya. Di luar gelap gulita, iblis perempuan itu tidak bisa melarikan diri dari kota. Pria buta itu mendengarkan keributan di luar dan tiba-tiba berkata, Jenderal muda bernama Qin itu tinggal di sini dan tidak pergi. Karena dia sedang membawa Sungai Yong. Berdasarkan peta geografis, dia tentu saja sedang menunggu Guru Besar Yan Kang. Guru Besar akan mengerahkan pasukan ke reruntuhan besar. Kota naga bertatahkan ini akan menjadi yang pertama terkena dampaknya. Fakta bahwa Jenderal muda Qin tinggal di istana penguasa kota menunjukkan bahwa Fu Yundi telah mencapai kesepakatan dengannya. Saat itu, kota naga bertatahkan akan menjadi benteng pertama untuk invasi ke reruntuhan besar. Kota ini besar dan dapat menampung ratusan ribu pasukan. Nenek Si berkata sambil tersenyum. Jadi Fu Yundi harus mati. Pria buta itu mengangguk dan berkata, dia harus mati. Mu kecil membunuh putranya. Jika Mu kecil meninggalkan kota, dia pasti akan mengejarnya. Dan saat itulah dia akan mati.
Reruntuhan besar bukanlah tempat yang bisa diinjak oleh guru kekaisaran Yankang. Sebaiknya dia kembali ke tempat asalnya. Kinmu menatap pria buta dan kemudian Nenek Si, tidak mengerti apa yang sedang mereka rencanakan. Namun, ini aneh. Sebelumnya, Nenek Si tidak pernah membawa si buta saat memasuki kota. Tetapi kali ini ia sengaja melakukannya. Kinmu sebelumnya tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah ia mempertimbangkannya, ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Pria buta itu berada di kasino sepanjang waktu dan tidak keluar. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang terjadi di kediaman Tuan Kota? Atau apakah si buta juga berada di kediaman Tuan Kota pada waktu itu? Mu kecil, tidurlah lebih awal. Mungkin besok aku akan menjadi penguasa kota naga bertatahkan. Kinmu tidur di kamar luar sementara Nenek Si tidur di kamar dalam. Tepat ketika Kinmu mulai merasa mengantuk, dia tiba-tiba mendengar Nenek Si gelisah dan berguling-guling di kamar dalam. Berbisik pada dirinya sendiri, aku terlalu bersemangat untuk tidur. Besok, lupakan saja membawa pulang pilar naga dari kota naga bertatahkan. Bahkan seluruh kota ini mungkin akan berakhir dengan nama keluarga Si. Tidak, aku benar-benar tidak bisa tidur. Hihihi. Bab 74. Kota naga berpindah tangan. Kinmu merasa bingung. Mengapa punggung nenek tidak bungkuk lagi? Dia tampak sangat gembira sampai berguling-guling di tempat tidur. Keesokan harinya, Kinmu bangun dan mendapati Nenek Si tidak ada di kamar. Tetapi sarapan sudah disiapkan di atas meja. Setelah mandi dan sarapan, pemuda itu turun ke bawah untuk mencari Nenek Si dan Blaine. Keduanya telah menyiapkan gerobak sapi dan memuatnya dengan minyak, garam, kecap, cuka, sutra, dan kain satin yang telah mereka beli. Yang membuat Kinmu bingung adalah Blaine sedang memasang kereta sapi. Dengan 3 ekor sapi jantan dipasangi tali di depan dan 3 ekor lembu jantan besar mengikuti di belakang. Ketika ke-6 sapi jantan besar itu melihat Kinmu, mata mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka gemetar tak terkendali. Nenek, bukankah ke-6 lembu kita sudah dijual? Tanya Kinmu. Nenek Si menguap dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak bisa tidur semalam. Jadi aku pergi keluar dan membeli 6 ekor lembu lagi. Kinmu merasa skeptis. Dia melihat 6 ekor sapi jantan besar itu menggelengkan kepala berulang kali, seolah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mereka hanya bisa mengeluarkan suara lenguhan pelan. Gerobak sapi itu melaju keluar kota. Saat itu masih pagi buta, dan sudah ada beberapa kereta dan kuda di jalan. Penduduk desa yang datang ke kota untuk membeli perbekalan memanfaatkan pagi buta untuk kembali, berharap dapat sampai ke desa mereka sebelum gelap. Kinmu mengendarai gerobak ke dermaga. Air sungai bergelombang dan sangat bergejolak. Banyak penduduk desa sudah berada di tepi sungai mempersembahkan kurban kepada dewa sungai, memanggil binatang pembawa sungai yang agung. Di tepi sungai, beberapa binatang pembawa sungai berhidung besar menikmati dupa yang dipersembahkan oleh penduduk desa, meniupkan cincin asap. Beberapa binatang pembawa sungai telah memulai perjalanan pulang mereka, membawa penduduk desa yang syarat dengan barang dagangan. Blaine menyalakan dupa di tepi sungai dan memanggil binatang pembawa sungai, memberinya makan. Kinmu mengendarai gerobak sapi ke punggung binatang pembawa sungai, dan makhluk raksasa itu mulai menuju hulu. Sungai itu mengalir megah dari barat ke timur. Ketika mereka datang, mereka hanyut terbawa arus. Tetapi sekarang mereka berlayar melawan arus, sehingga hambatan yang mereka hadapi pasti sangat besar. Namun, kecepatan binatang pembawa sungai sama sekali tidak lebih lambat daripada saat mereka datang. Dengan kecepatan ini, mereka hanya perlu beristirahat 1 malam di kuil nenek dan dapat mencapai desa Chanlao keesokan harinya. Tanpa terasa, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 50 mil melalui air. Ekspresi Nenek Si sedikit berubah. Dia berdiri, mengambil keranjang kecilnya, dan tersenyum. Pekerjaanku sudah tiba. Kalian yang buta, silakan duluan. Blaine mengangguk dan berkata, bertindaklah dengan hati-hati. Nenek Si melompat ke udara dan tiba-tiba menghilang ke langit biru. Kinmu mendongak dan melihat Nenek Si melompat ke langit, dan tidak turun untuk waktu yang lama. Si buta sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak keberatan, berdiri melawan angin dengan tongkat bambu di tangannya. Tidak lama kemudian,
Qinmu tiba-tiba melihat awan di langit di belakang mereka berubah menjadi merah darah. Kemudian, hujan merah darah turun dari langit, dengan cepat mewarnai Sungai Yong menjadi merah tua. Apa yang terjadi di langit? Tepat ketika pikiran itu terlintas di benak Qinmu, sebuah kepala tiba-tiba jatuh dari awan darah dan menghantam sungai. Qinmu merasa ngeri. Saat kepala itu menyentuh air, dia melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah wanita berwajah kuning yang pernah dia temui di kediaman Tuan Kota. Qinmu mendongak. Apa yang terjadi di dalam awan itu? Hujan datang dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, hujan deras berhenti. Hujan darah yang mewarnai sungai besar itu menjadi merah barusan tampak seperti ilusi. Sungai itu terus mengalir, kembali jernih. Qinmu membersihkan darah dari tubuhnya. Setelah menunggu lama, Nenek Si masih belum muncul. Namun si buta tetap tenang, sama sekali tidak khawatir. Tepat saat itu, Qinmu tiba-tiba merasakan getaran yang mengguncang jantungnya datang dari hilir Sungai Yong. Getaran itu sangat dahsyat dan luar biasa menakutkan. Bahkan binatang buas pembawa sungai di bawah kaki mereka menjadi gelisah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat berenang cepat ke hulu. Telinga Blind tiba-tiba berkedut, dan dia berteriak, "Mu kecil, berdirilah teguh. Jangan jatuh." Qinmu dengan cepat berdiri tegak, kakinya seolah menapak di punggung binatang buas pembawa sungai. Kemudian dia mendengar suara siulan aneh dari belakangnya dan buru-buru menoleh, hanya untuk dikejutkan oleh kengerian. Ia melihat sungai besar di belakang mereka meluap dengan cepat, semakin tinggi dan semakin tinggi. Air sungai itu sebenarnya mengalir mundur, dari hilir ke hulu. Pada saat itu, permukaan sungai di hilir sudah lebih dari 10 zang lebih tinggi dari tepiannya. Gelombang putih salju yang menjulang tinggi menerjang, menghantam mereka dengan dahsyat. Gelombang besar itu semakin mendekat, air menyembur liar ke kedua sisi dan membanjiri hutan lebat di tepiannya. Ombak yang menakutkan itu bergemuruh dan meraung. Suara siulan berubah menjadi dentuman yang mengguncang bumi, seperti ratusan guntur yang meledak di sebuah lembah. Qinmu ketakutan. Saat percikan air berlebih dari gelombang besar itu mereda, ia berubah menjadi telapak tangan raksasa. Telapak tangan ini hampir selebar sungai itu sendiri, mendorong dengan ganas dari hilir ke hulu. Blind tetap tenang dan terkendali, seolah tidak menyadari pemandangan mengerikan di belakang mereka. Telapak tangan raksasa yang terbuat dari air sungai segera mencapai mereka, masih sekitar 100 zang jauhnya. Pada saat itu, tangan raksasa itu tiba-tiba runtuh, dan air bergemuruh dan bergelombang, menyebar ke segala arah. Gelombang yang datang mengangkat binatang agung pembawa sungai di bawah kaki mereka setinggi lebih dari 10 zang sebelum jatuh kembali. Jantungnya masih berdebar kencang. Qinmu dengan cepat berpegangan pada gerobak sapi di punggung hewan itu untuk menghindari tergelincir ke dalam air. Blind menyenggol kepala binatang pembawa sungai dengan tongkat bambunya. Dan binatang itu segera berbalik ke hilir. "Mu kecil, kita akan kembali ke kota naga bertatahkan." 30 mil di hilir. Penguasa kota naga bertatahkan, Fu Yundi, turun dari langit. Dia mendarat dengan cepat di permukaan sungai dan mengambil 2 langkah cepat ke depan sebelum berhenti. Dengan ekspresi muram, dia melihat sekeliling. "Kakak senior mana yang mematahkan mantraku?" "Bukan kakak senior, tetapi kakak perempuan senior." Nenek Si, sambil membawa keranjang kecilnya, berjalan menyeberangi permukaan sungai dengan berjinjit. Wajahnya penuh kerutan saat ia berkata sambil tersenyum, "Tuan Kota, melakukan kejahatan di sungai, apakah Anda tidak takut melukai penduduk desa reruntuhan besar? Jika serangan Anda itu mengenai sasaran, penduduk desa di sepanjang 100 mil sungai ini akan mati di tangan Anda. Sungguh dosa besar. Apakah Anda wanita tua yang berada di samping orang terlantar itu?" Fu Yundi berkata dingin. "Jadi kaulah yang mengajarinya teknik pamungkas dari sekolah teknik pertempuran, membiarkannya membunuh putraku. Dendam atas putra yang terbunuh harus dibalaskan. Kau menghalangi jalanku, jadi kau mati." Nenek Si menghela napas dan menarik segumpal benang dari keranjangnya, lalu berkata pelan, "Tuan Kota, ini adalah kitab suci iblis surgawi yang agung yang telah lama Anda nantikan. Sayangnya, ini adalah terakhir kalinya Anda akan melihatnya. Anda akan hidup,
Tetapi Anda akan disegel di dalam kulit Anda sendiri. Saya akan mengenakan kulit Anda, memerintah kota naga bertatahkan, dan pergi menemui guru kekaisaran Yankang. Pupil mata Fu Yundi menyempit. Gulungan benang di tangan nenek si berputar cepat. Benang-benang sutra memanjang dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, benang-benang itu terjalin bolak-balik di permukaan sungai, membentuk jaring, dan Fu Yundi terperangkap di dalamnya. Semalam, ketika putramu meninggal, itu memberiku kesempatan untuk merencanakan kejahatan terhadapmu. Kau terluka parah saat itu. Jika kau tetap diam dan memulihkan diri, kau mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Nenek si tersenyum dan berkata, sayangnya, kau terlalu serakah. Kau mengejarku, ingin merebut kitab suci pembinaan iblis surgawi yang agung, sehingga nasibmu hari ini telah ditentukan. Kau pikir kau bisa membunuhku? Jangan harap, sudah berapa tahun kau berlatih? Fu Yundi mengguncang tubuhnya, dan ki asal yang dahsyat meletus. Ki asal yang sangat padat itu membentuk dewa surgawi berlengan 8 dan berkepala 8 di belakangnya. Dia hampir berhasil mengubah ilusi menjadi kenyataan. Dewa surgawi berlengan 8 dan berkepala 8 yang ditempa dari ki asal itu hampir menjadi nyata. Dewa langit di belakangnya memegang 8 artefak ajaib, yang juga telah dimurnikan hingga hampir menjadi benda fisik. Sebagai penguasa kota Inlight Dragon yang terhormat, tentu saja dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Teknik Dewa Surgawi 8 fase memang merupakan teknik kultivasi yang luar biasa. Tetapi hanya luar biasa, masih jauh dari mencapai alam dewa. Nenek si terkekeh. Tiba-tiba, ia melepaskan kulitnya, dan dari kulit wanita tua itu muncullah seorang wanita di puncak kehidupannya. Dia tak lain adalah Nyonya Sekte yang sangat cantik dari istana Tuan Kota. Dia melesat ke depan. Bersamaan dengan itu, benang sutra yang berubah dari kitab suci iblis surgawi agung melesat bolak-balik. Fu Yundi meraung. Melihat telapak tangan pemimpin sekte yang cantik itu menyerang ke arahnya, dia mencibir, "Si Yuyu, kau baru berusia sedikit lebih dari 100 tahun. Apakah kekuatan sihirmu sedalam milikku?" Ledakan, telapak tangan mereka bertemu, dan nenek si terlempar tinggi ke udara. Mencoba lari, Fu Yundi juga melompat ke udara, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Mengapa aku menjadi begitu ringan? Dia menunduk dan melihat sosok tanpa kulit dan berlumuran darah berdiri di permukaan sungai. Dia menatap dirinya sendiri dan tak kuasa menahan jeritan. Dia telah berubah menjadi selembar kulit manusia, dan sosok berdarah di bawahnya adalah dirinya sendiri yang telah dikuliti. Saat nenek si menyentuh telapak tangannya, benang sutra dari kitab suci iblis surgawi yang agung menembus tubuhnya. Seketika menyegel 3 jiwa eter dan 7 roh jasmaninya serta mengulitinya. Nenek si, yang terlempar ke udara sebenarnya adalah inisiatifnya sendiri untuk melompat. Dengan tarikan kuat benang sutra di tangannya, dia dengan bersih dan efisien merobek kulit manusia dari tubuhnya. Fu Yundi, kau bukan siapa-siapa. Nenek si, mengulurkan tangan dan menangkap kulit manusia itu, lalu melemparkannya ke tubuhnya dengan cepat. Penampilan dan tingkah lakunya menjadi persis seperti Fu Yundi. Di bawahnya, mayat Fu Yundi yang tanpa kulit tenggelam ke dalam air dan hanyut terbawa arus sungai. Sosoknya turun, dan saat dia mendarat di permukaan sungai, Kinmu dan binatang pembawa sungai milik Blaine kebetulan tiba. Penguasa kota naga bertatahkan, kulit kepala Kinmu merinding. Pedang Sao Bao di pinggangnya mengeluarkan dentingan tajam, siap menyerang kapan saja. "Mu kecil. Ini nenek." Suara nenek si keluar dari mulut Fu Yundi, lalu kembali menjadi suara Fu Yundi, terdengar hampir identik. "Pasukan kerajaan perdamaian abadi pasti akan segera tiba, kan? Kapan kepala desa dan yang lainnya akan tiba?" Blaine menoleh dan berkata, "Mereka mungkin sudah memasuki kota." Kedatangan guru kekaisaran Yankang dipenuhi aura agresif. "Nenek, kali ini kau menyamar sebagai Fu Yundi. Kau tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Jika tidak, dengan kemampuan guru kekaisaran Yankang, dia bisa merenggut nyawamu dalam satu gerakan. Bisakah kau meniru teknik Dewa Surgawi 8 fase milik Fu Yundi?"